Halo, Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Windy Isma Suci, NIM 19042199. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Hasbullah Malauk SOS MSI. Baiklah, langsung saja pada materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu mengenai pengembangan sumber daya manusia. Poin pertama yaitu paradigma kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Dalam manajemen tradisional, pengembangan sumber daya manusia tidak dipandang sebagai aktivitas yang mendorong perusahaan dalam menciptakan nilai dan kesuksesan dalam mencapai keunggulan yang kompetitif. Saat ini, pandangan tersebut telah berubah. Perusahaan yang melakukan pelatihan pengembangan sumber daya manusia mampu memberikan pelaporan keuangan yang lebih baik lagi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan program tersebut. Lalu, apakah itu pelatihan dan pengembangan? Pelatihan adalah proses peningkatan secara spesifik kemampuan karyawan untuk membantu mencapai tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Sedangkan pengembangan adalah usaha meningkatkan kemampuan karyawan untuk menghadapi berbagai penugasan di masa yang akan datang. Berikut ini adalah peran dari pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu, pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan para pegawainya. Yang kedua yaitu pelatihan yang ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik saat ini. Dan yang terakhir yaitu pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Lalu apa saja langkah-langkah dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan? Langkah-langkah dalam melaksanakan pelatihan dan pengembangan ada beberapa, yaitu yang pertama analisis kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, dan kebutuhan para pegawainya. Yang kedua yaitu menentukan tujuan dan materi pelatihan. Dan yang terakhir yaitu menentukan metode pelatihan. Apakah metode yang akan digunakan metode on the job training atau off the job training. Poin selanjutnya yaitu pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan modal dan motivasi bagi karyawan yang memiliki sebuah kualitas. Pengembangan diri tidak hanya dilakukan oleh seorang karyawan secara pribadi, melainkan harus ada fasilitas dan dukungan dari perusahaan atau instansi yang terkait untuk memberikan pelatihan atau memberikan bekal bagi karyawan untuk meningkatkan keahlian akan digunakan pada masa yang akan datang nanti. Lalu, apakah fungsi dari pengembangan diri tersebut? Fungsi dari pengembangan diri adalah supaya tercapainya pemenuhan kebutuhan akan kompetisi karyawan dapat dilakukan melalui pembelajaran yang mandiri, pelatihan kerja, dan pengembangan kerja. Poin terakhir di sini yaitu tujuan dari sebuah pelatihan. Tujuan pelatihan harus dirumuskan secara spesifik. Apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah pelatihan tersebut? Berdasarkan tujuan tersebut, maka tentukan materi pelatihan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekian dari penyampaian materi saya mengenai pengembangan sumber daya manusia. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.